Kisah dimulai saat perlombaan renang diadakan di Universitas Florida. Hailey yang merupakan salah satu peserta di sana sedang bersiap-siap dengan harapan agar dia bisa memenangkan lomba di kelas gaya bebas tersebut. Dan setelah memenangkan juara 2, Hailey jadi ingat perkataan Dave ialah ayahnya agar jangan pernah menyerah karena waktu dulu dilatih olehnya mental Hailey selalu dilatih untuk menerima setiap kekalahan. Don't let him see you cry, Hailey. Namun tiba-tiba Beth ialah kakak perempuannya menelepon selain untuk memberitahu kalau saat ini di luar sedang ada badai yang membuat banyak orang dievakuasi. Beth juga ingin agar Hailey mencari kabar tentang ayahnya karena dia tidak bisa mendapatkan kabar darinya sama sekali. Namun saat membahas tentang ibunya yang sudah dengan pria lain, Beth pun tidak ingin membahasnya dan meminta dia untuk fokus mencari ayahnya. Hi, little cutie. Dan benar saja kalau saat ini hujan di luar sangat besar, ditambah ayahnya tidak mengangkat terus telepon darinya dan hanya meninggalkan pesan suara saja yang tentunya membuat Hailey sangat kebingungan. Namun saat sampai di persimpangan, Wayne petugas polisi sekaligus teman lamanya memberitahu Hailey kalau saat ini sudah banyak sekali orang yang dievakuasi akibat badai besar dan juga Hailey diminta untuk putar balik karena cuaca di depan akan membahayakannya sehingga dengan terpaksa Hailey pun menurutinya. Dan karena khawatir dengan ayahnya, akhirnya Hailey pun nekat menerobos ke jalan tersebut. Wendy's now gonna go right through the window. Lalu sesampainya di apartemen Dave, ternyata di sana hanya ada Sugar, ialah anjing peliharaannya, dan juga piala yang diraih oleh Hailey waktu dulu masih tersimpan dengan baik, sehingga saat menelpon Beth, Hailey pun disarankan untuk mencarinya di rumah lama mereka sambil Hailey memberitahunya kalau tadi dia bertemu dengan mantan pacarnya. Dan di sepanjang jalan agar tidak bosan, akhirnya Hailey mengobrol dengan Sugar yang mana saat ini hujan badai malah semakin besar. Sounds like, eh? Oh yeah, except you. Lalu karena benar ada mobil ayahnya di sana, akhirnya Hailey pun langsung masuk ke dalam sambil terus memanggilnya ke setiap ruangan. Tapi karena tidak ada, akhirnya saat Hailey meneleponnya ternyata HP ayahnya berada di meja dapur dan juga terlihat kalau ayahnya seperti baru membetulkan pipa di sana dan tiba-tiba akhirnya Hailey mengikuti Sugar yang berada di garasi dan terus menggonggong ke arah ruang bawah tanah sehingga Hailey memutuskan untuk mencari ayahnya di sana. Dan saat ditelusuri lebih dalam, ternyata Hailey melihat barang-barang milik ayahnya berada di sana, namun karena ada jejak darah, ternyata ayahnya sudah tergeletak di ruang sebelah. Dad! No! Sehingga saat dicek, ternyata ayahnya masih bernafas, namun anehnya di bahu Dave ada luka yang cukup parah. Lalu karena tenaga Hailey tidak cukup kuat untuk menarik ayahnya, akhirnya dia pun menggunakan terpal besar di sebelahnya.
Ya, tentunya Hailey pun panik karena di sana tiba-tiba ada buaya sehingga dia pun langsung menyeret kembali ayahnya ke tempat semula. Lalu saat badai di luar semakin membesar, Hailey pun hanya bisa menunggu di sana. Namun saat Dave terbangun, dia pun masih setengah sadar dan menyangka kalau yang di hadapannya adalah Beth, sehingga Hailey langsung menggunakan jaketnya untuk memberi Dave minum. Dan Dave langsung memperingatkan kalau di tempat ini ada buaya yang sepertinya terbawa oleh banjir dari tempat penangkaran dan berhasil masuk melalui saluran pembuangan, sehingga Dave pun menyuruhnya untuk segera pergi. Namun karena Hailey membawa sugar juga, akhirnya Dave menjelaskan alasannya berada di sini ialah untuk menutup ventilasi di bawah, dan juga calon pembeli rumah ini membatalkan transaksinya. Namun masalahnya kaki Dave kini sudah patah akibat digigit oleh buaya itu, dan karena HP Hailey terjatuh di sana, dia pun diminta oleh Dave untuk mengambil jalan memutar agar lebih aman. Dan agar tidak sepi, Hailey pun meminta ayahnya untuk terus berbicara, sehingga Dave membahas tentang lombanya tadi saat di kampus yang ternyata kalau Hailey kalah tipis oleh pesaingnya, dan hal itu mengakibatkan Hailey jadi susah masuk regu dan terancam kehilangan beasiswanya. Namun Dave tahu kalau yang menghalangi Hailey untuk menang adalah pikirannya sendiri, sehingga saat sudah dekat dengan HP, dia pun langsung berhati-hati. Tapi setelah situasi mereda, Hailey memberitahu ayahnya kalau di sini ternyata ada 2 buaya, dan juga dia berbohong kalau saat ini dia sedang baik-baik saja. Namun karena badai di luar tidak berhenti, hal itu membuat ruang di bawah jadi mulai terendam, sehingga Hailey memberitahu ayahnya kalau dia akan ke depan rumah untuk mencari bantuan, sambil diberitahu kalau para buaya itu sepertinya ada di dekat tangga. Dan juga akhirnya Dave melakukan imobilisasi mandiri dengan menggunakan kunci yang dia bawa agar bisa membuat dia berjalan. Sedangkan saat Hailey keluar, ternyata di minimarket ada orang yang membuat dia pun berteriak meminta tolong. Namun yang tidak Hailey tahu kalau ternyata kelompok itu adalah sekawanan perampok yang sedang memanfaatkan situasi. Namun saat salah satu temannya melihat tanda yang diberikan oleh Hailey, dia pun langsung bergerak untuk mencoba memastikannya, tapi See, I told you.
Sedangkan di dalam, karena terlalu asik mengambil barang, dia pun jadi tidak mengerti dengan apa yang terjadi, sehingga karena hal itu, Dave langsung menyuruh Haley untuk pergi ke pintu akses yang satunya lagi tepat berada di dekat pipa yang naik ke atas karena atap di sana bisa dibuka. Hey, girl. Hey, sugar. Ya, Haley pun langsung memberitahu kalau di atas pintu ini ada sesuatu yang menghalanginya, sehingga karena jalan satu-satunya ada di pintu pembuangan, Dave pun langsung melarangnya karena tempat itu digunakan para buaya untuk masuk ke rumah ini. Lalu beberapa menit kemudian saat volume air semakin bertambah, tiba-tiba di luar ada suara perahu yang kebetulan Wayne sedang patroli di sana untuk mencari Haley, sehingga mereka pun langsung memanggilnya sambil membuat suara. Haley! Down here! Mr. Keller! Sedangkan di luar, saat polisi itu turun untuk membetulkan baling-baling yang terlilit, dia pun langsung penasaran dengan ayunan tersebut, sehingga saat Wayne dilarang untuk turun karena ada buaya, dia pun langsung menghubungi rekannya yang ternyata dan saat Haley berenang untuk kabur, dia pun malah memancing buaya lain ke arahnya. I got you! I couldn't save him. I can't get in here. Lalu karena sudah putus asa, akhirnya Dave menguatkan Haley dengan cara dia membahas Haley kecil yang selalu menyelesaikan masalah apapun dengan caranya sendiri, sehingga Haley meminta maaf akibat dari dulu Dave selalu menghabiskan waktu untuk melatihnya, menyebabkan rumah tangga dia pun jadi berantakan, dan Haley juga ingin agar ayahnya bisa menemukan kebahagiaan baru. Sehingga Dave menyuruh Haley untuk menyelam ke arah tangga, sedangkan dia akan mengalihkan para buaya itu dengan memukuli pipa di sini.
Namun Hailey langsung memberitahu karena dia tidak bisa ke anak tangga, dia pun akan menggunakan jalur pembuangan. Ya, selain ada mayat, ternyata tempat itu sudah dijadikan sarang, ditambah kalau induk buaya tersebut baru saja kembali. Sehingga dengan hati-hati, Hailey langsung mengambil pistol yang ada di tubuhnya Wen, dan saat sudah dapat, lalu setelah memberitahu ayahnya, Hailey pun langsung menuju ke pipa pembuangan tersebut, namun di dalam volume air pun semakin naik. Haley! Hey! Setelah itu, dia pun langsung memecahkan kaca dan langsung mengambil peralatan ayahnya di dapur karena di bawah Dave sedang menahan nafas. Come on! 1, 2, 3. Don't quit on me, Daddy. Come on. Come on, wake up. No. No, no, no. Daddy. Ya, untungnya Dave pun masih selamat dan juga dia senang bertemu dengan Sugar sehingga Hailey mengajaknya untuk segera pergi, tapi saat keluar ternyata air sudah menggenangi mobil mereka. No way. Tapi saat melihat ada perahu di seberang, Dave pun menjelaskan kalau para buaya hanya akan berburu ketika mendengar percikan air, dan karena saat ini sedang hujan, para buaya itu tidak akan sadar dengan pergerakan mereka karena jika sampai tanggul di sini jebol, maka banjir pun akan semakin parah. Ya, tiba-tiba hujan di sana reda yang artinya kini mereka tidak memiliki perlindungan, ditambah setelah buaya itu lewat, suara alarm tanggul jebol pun malah berbunyi yang membuat Dave menyuruh Hailey untuk berenang ke perahu karena dia yakin kalau Hailey lebih cepat dari para buaya tersebut. Namun setelah berhasil, tiba-tiba
Ya, selain mereka kembali ke rumah, mereka juga harus terpisah ke ruangan yang berbeda sehingga dengan terpaksa Hailey harus bergerak dengan hati-hati lagi. Dan juga Dave memberitahu Hailey kalau dia akan menunggunya di tangga yang akhirnya Hailey langsung mengecek keadaan di air itu. Sedangkan saat Dave sudah sampai di tangga, ternyata Hailey sedang berusaha untuk mengambil radio tersebut dan saat sudah dapat, sayangnya sinyalnya jelek. Namun saat Dave menyalakan flare dan berhasil menangkap Sugar, tiba-tiba Dad! Dad! Go! Swim! ya, karena hal itu mereka berdua pun jadi mengalami kesulitan sehingga karena Hailey berada di kamar mandi, dia pun langsung memancing buaya itu dan melakukan ini. Setelah itu Hailey langsung mengajak ayahnya untuk ke atas genteng, namun dia berkata jujur kalau rumah ini memang sengaja tidak dijual karena Dave tidak ingin semua kenangan di sini hilang. Namun Hailey menegaskan kalau rumah yang sebenarnya adalah hubungan mereka. Ditambah saat melihat ada helikopter di luar jendela, Hailey pun langsung ke sana untuk menyalakan flare, tapi melihat itu Dave langsung menuju ke atas, sedangkan Hailey dia pun malah tergigit. Ya, akhirnya mereka pun berhasil naik ke atap. Ditambah saat helikopter penyelamat sedang mendekat, Hailey pun langsung menyalakan flare agar terlihat oleh helikopter itu. Tamat.